selamat malam sobat horor. Kali ini aku akan bawain cerita dari seorang temanku yang ternyata harus selalu punya teman tidur supaya nggak digangguin setan. Langsung aja ya ceritanya. Kita sebut aja namanya Rita. Rita ini datang dari desa ke kota X untuk kuliah. Kebetulan dia mahasiswa baru di salah satu kampus kesehatan. Karena masih mahasiswa baru dan harus hidup hemat, Rita memilih kos di tempat yang harganya lumayan murah, sekitar 350.000 per bulan. Awal-awal tinggal di sana semuanya kelihatan aman-aman aja. Tapi ada satu hal yang menurutku cukup aneh. Rita memang punya kamar sendiri. Tapi setiap kali mau tidur, dia nggak pernah mau tidur sendirian. Dia selalu pindah ke kamar teman. Kadang tidur di kamarku, kadang di kamar teman yang lainnya. Bahkan pernah suatu hari kami semua pulang kampung dan cuma Rita yang nggak pulang. Aku pikir ya sudah, paling dia bakal tidur sendiri di kosannya. Dan ternyata dia malah bela-belain tidur di tempat kos temannya yang jaraknya lumayan jauh dari kosannya sendiri. Dari situ aku mulai heran. Dalam hati aku mikir, ini anak sebenarnya kenapa sih? Punya kamar sendiri, bayar kos sendiri, tapi malah tidur keliling terus. Akhirnya aku tanya langsung lah, Rit, kenapa sih kamu gak pernah mau tidur sendiri? Padahal kamu punya kamar. Aneh banget. Percuma bayar kos, kalau tidurnya keliling terus. Waktu itu aku ngomongnya emang agak judes sih. Dan ternyata jawaban Rita bikin aku langsung diam. Dia cerita kalau sebenarnya dia nggak berani tidur sendirian karena setiap kali tutup mata dia selalu diganggu. Kadang dia mengalami ketindihan, kadang dia merasa seperti masuk ke alam yang berbeda. Katanya rasanya seperti ngeflip kayak film Insidious kalau kalian tahu, masuk ke alam sebelah. Dan kadang dia kayak di suatu tempat yang tidak dia kenali. Pernah suatu kali dia mencoba tidur sendirian dan malah mengalami astral projection. Nggak cuma itu, pernah juga setelah bangun tidur tubuhnya dipenuhi bekas cakaran. Dan yang bikin merinding, cakaran tuh panjang dan dalam. Sampai rasanya perih banget. Sejak aku tahu cerita itu, sebenarnya aku jadi merasa bersalah karena sebelumnya sempat menegur Rita dengan agak judes. Tapi setelah itu Rita memang sudah gak keliling tidur lagi. Sampai akhirnya ada satu kejadian yang bikin semuanya jadi jauh lebih jelas. Waktu itu salah satu dari kami ada yang ulang tahun. Namanya juga anak kuliahan kan yang tinggal di kosan. Pasti ada aja acara kecil-kecilan. Kami bikin semacam pesta kejutan rame-rame. Sampai akhirnya baru selesai sekitar jam 1 malam. Setelah itu kami semua masuk di kamar masing-masing. Dan suasana kos kembali sepi. Tapi sekitar jam 2 malam, tiba-tiba terdengar suara gaduh dari salah satu kamar. Kami semua langsung keluar. Dan ternyata si Rita kerasukan. Anak-anak kos langsung panik. Rita sampai dipegangi sekitar 4 orang. Tapi anehnya mereka semua kewalahan. Rita terus meronta-ronta dan sosok yang merasukinya seperti gak mau keluar. Sampai akhirnya penjaga kos datang. Penjaga kos ini ternyata cukup paham soal hal-hal yang seperti itu. Dia kemudian mencoba menenangkan Rita dan berkomunikasi dengan sosok yang ada di dalam tubuhnya. Setelah bertanya-tanya, akhirnya diketahui alasan kenapa sosok itu marah. Ternyata dia marah karena malam itu kami semua berisik. Tapi bukan cuma itu. Ada satu hal yang ternyata bikin dia jauh lebih marah. Ternyata sejak Rita berhenti keliling tidur, Rita mulai membawa seorang cowok dalam kamarnya untuk menemaninya dia tidur. Dan ternyata itulah yang terjadi selama ini. Waktu Rita selalu pindah-pindah kamar dan tidur bersama kami, sosok itu gak terlalu mengganggu. Tapi begitu Rita mulai tidur ditemani cowok di kamarnya sendiri, dia mulai ngamuk. Wah,
pantas aja sih setannya marah. Dan kalau dipikir-pikir lagi, aku jadi merasa bersalah juga. Mungkin kalau waktu itu aku nggak negur Rita dengan agak judes, semuanya nggak akan sampai seperti ini. Tapi satu hal yang sampai sekarang bikin aku merinding adalah kenapa sosok itu seolah-olah nggak suka kalau Rita tidur ditemani orang lain. Apa sebenarnya hubungan Rita dengan sosok tersebut? Dan siapa sebenarnya yang selama ini menemani Rita setiap kali dia tidur sendirian? Entahlah.